Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu pejuang-pejuang SKB? Mudah-mudahan semangatnya sedang penuh, energinya sedang penuh, dan doanya tidak putus-putus terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan yang terbaik dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas, dan tentunya apa yang diharapkan terkait dengan SKB-nya terwujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman semua, buat kamu yang baru datang, selamat datang di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan mari kita berbicara sesuatu dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian ambil dari apa yang akan aku bicarakan di video kali ini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan Allah semoga selalu memudahkan setiap urusan yang sedang teman-teman laksanakan. Teman-teman, pertama aku minta maaf dulu sama kalian semua karena sudah hampir 2 bulan ini aku vakum. Terakhir aku upload video itu di awal Juli dan baru kali ini aku bisa upload video lagi karena ada tugas negara satu yang harus aku laksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua adalah aku tuh sempat sakit gitu loh teman-teman, 2 mingguan gitu di awal-awal Juli setelah aku upload video itu. Akhirnya fisiknya drop, kemudian banyak tugas juga, akhirnya ya udahlah aku nggak nge-YouTube dulu. Toh SKB juga pada saat itu belum ada informasi yang jelas. Nah, kemudian sekarang ini, kemarin-kemarin ini banyak banget, udah rame juga nih yang pada DM di Instagram, Kak, kemana, kok nggak nongol lagi di YouTube? Jadi, aku sempetin untuk ya minimal menyapa dan menyampaikan, serta memberikan energi positif kepada kalian-kalian semua pejuang SKB. Nah, teman-teman, udah sampai mana nih persiapan SKB-nya? Mudah-mudahan SKB yang akan ditempuh dimulai dari tanggal 1 September sudah benar-benar siap ya sama teman-teman dipersiapkan. Kemudian, yang paling penting itu adalah mentalnya juga harus sudah siap. Teman-teman, di video kali ini aku mau coba ceritain sedikit apa sih yang aku lakukan sebelum SKB dan sampai di hari H SKB. Ini aku ceritain kondisi aku ya. Sampai akhirnya aku bisa berhasil lolos dengan skor tertinggi ranking 1 pada saat itu di SKB. Nah, jadi yang pertama harus aku ceritakan sama kalian semua itu adalah tahap persiapan dulu nih teman-teman. Ini penting banget ya tahap persiapan itu. Aku itu nggak mengenal istilah hari tenang. Kalau orang-orang zaman dulu tuh belajar tuh istilahnya ada hari tenang sebelum ujian, 1 hari sebelum ujian misalnya nggak ngapa-ngapain, santai-santai. Aku nggak bisa kayak gitu teman-teman. Aku tuh tipe orang yang kalau mau ujian, kalau bisa 1 menit sebelum masuk ke ruangan tuh mesti megang catatan. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu. Itu kenapa pada saat tahap persiapan aku nyiapin kertas HVS gitu, aku lipat jadi 2 dan aku tulis semua materi-materi yang berkaitan dengan bidang aku, yaitu matematika. Aku tulis di situ rumus-rumus yang aku lupa atau yang aku jarang pakai dalam kehidupan atau dalam pekerjaan aku, itu aku tulis di situ. Sehingga ketika aku berangkat ke lokasi, aku nggak perlu bawa buku yang banyak, aku cukup bawa rangkuman itu aja. Dan rangkuman itu kan bisa dikantongin ya. Ketika nanti sudah sampai di lokasi, bisa masuk ke dalam, bisa sampai di ruangan antri, itu masih bisa dipakai, dan ketika masuk ke ruangan ujiannya, baru ditinggal di situ, dibuang di situ. Jadi nggak masalah gitu loh. Itu kalau aku ya tipenya. Kalau kalian tipe yang seperti apa ya silahkan kalian cari tahu sendiri. Nah, ngomongin tentang apa yang tadi aku tulis di rangkuman itu adalah segala sesuatu yang aku ngerasa aku itu lemah di situ. Jadi untuk teman-teman guru, kayak aku nih misalnya guru matematika, kita berkacanya dari kasus aku aja ya. Aku kan guru matematika nih. Nah, guru matematika itu kan penempatannya kan bisa di SMP ataupun di SMA. Walaupun formasi yang aku lamar itu di SMP. Dan SKB-nya itu kan nggak berbeda teman-teman. SKB-nya tuh tetap satu dibuatnya terpusat gitu loh. Jadi soalnya nggak mengenal kamu guru SMP bakal soal SMP, kamu guru SMA bakal soal SMA. Enggak, soalnya tuh bakal nyampur. Dan ada soal kuliah juga, justru itu paling banyak gitu. Jadi cara belajar aku tuh seperti apa? Ini bisa kalian tiru untuk teman-teman yang guru. Pertama, ya kenali dulu bidang yang akan kita ajar. Karena aku matematika, aku kenali dulu. Berarti aku punya potensi untuk ngajar di SMP dan di SMA. Aku bener-bener telaah satu persatu materi SMP itu dari kelas 7, 8, 9 tuh mana yang aku nggak familiar, mana yang aku nggak biasa pakai sehingga perlu diasah lagi itu aku tulis. Ya waktu itu dapatlah beberapa gitu. Kalau di SMP kalau nggak salah aku cuman 1 doang. Ada beberapa rumus bangun yang kemudian harus kita ingat lagi datangnya dari mana sih, yang kayak gitu-gitu tuh aku tulis lagi. Kemudian ya geometri sih rata-rata orang matematik pasti tahu lah ya rasanya geometri seperti apa. Jadi aku disitulah aku tulis beberapa informasi itu di kertas lembar itu. Kemudian di SMA, materi SMA kelas 1 sampai kelas 3 tuh apa yang aku nggak kurang kuasa itu aku tulis juga, dan kemudian disitulah aku cari tahu
aku telaah bener-bener. Dan pada saat belajar itu, bahkan ya, aku tuh alhamdulillahnya pada saat hari H, alhamdulillah, itu nggak dapet sesi pertama ujian. Kalau nggak salah tuh sesi kedua gitu loh teman-teman. Tapi masih pagi juga, sekitar jam 9 atau jam 10 gitu loh. Jadi, atau jam 11 ya, lupa. Pokoknya, aku tuh nggak dapet sesi pagi aja. Sehingga, tapi aku tetap bangunnya pagi banget. Pagi, sholat subuh, segala macam. Jadi, tetap ya doa, psikologinya tetap dijaga. Psikisnya tetap dijaga, maksudnya psikologi, ilmu ya. Jadi, psikisnya tetap dijaga. Kemudian, setelah selesai sholat subuh, aku nggak tidur lagi ya, tapi aku belajar lagi teman-teman. Aku ingat-ingat lagi ini mana nih yang nggak ngerti. Aku pakai buku fokus yang biasa aku pakai ngajar di sekolah, itu isinya rangkuman dari kelas 1 sampai kelas 3. Aku pelajari lagi, kemudian dari situlah dari sholat subuh itu, setelah materinya udah beres, ini aku bener-bener kayak yang, oke deh, ini ready nih, ini udah siap untuk menggoncangkan dunia per SKB-an. Setelah sampai di situ, beres sholat, aku belum mandi, tapi aku ngapain? Aku senam. Ini penting banget loh teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh akan bertempur dalam waktu 90 menit atau 100 menit waktu itu, lupa, di dalam ruangan yang kita nggak bisa gerak. Ya, kita nggak bisa gerak. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman dengan posisi kita, itu udah menurut aku tuh salah satu hal yang bisa menggagalkan kita di SKB gitu. Kita nggak PW dengan posisi kita. Salah satu cara PW ketika kita biar tenang, ini biasanya aku kasih ke anak-anak aku yang mau olimpiade, yang mau ngerjain soal ujian atau tes apapun, itu pastikan sebelum masuk ke room, pastikan sebelum masuk ke ruangan, agar gerak-gerak dulu, senam dulu, jadi puas-puaskan dulu untuk gerakin badan. Makanya aku pagi-pagi tuh ya senam, pokoknya ngidupin musik di YouTube, aku ikutin, boxing ala-ala, segalanya aku lakuin, yang penting aku bergerak. Bahkan aku sambil pakai earphone, aku ada satu lagu yang biasa aku dengerin kalau aku mau tempur. Teman-teman aku yang udah deket banget sama aku pasti tahu lagunya apa, jadi aku dengerin itu, bener-bener kayak bikin positif diri kita gitu loh teman-teman, dengerin lagu itu. Jadi psikis kita udah baik, sholat subuhnya dijalankan, tepat waktu, berdoanya sudah, fisiknya kita siapkan, kemudian mindsetnya positive thinkingnya kita charge juga dengan dengerin lagu yang positif itu gitu. Di depan kaca tuh aku bener-bener kayak yang nge-push diri aku untuk jadi pribadi yang positif hari itu, pagi itu gitu. Kemudian aku make sure semalamnya tuh aku udah siapkan sarapan. Kebetulan pada saat itu aku sedang ngajar di salah satu SMA di Pekanbaru ya, kita sebut saja SMA Plus Provinsi Riau. Di sana kebetulan kita tuh ada tinggal gitu loh, kita tinggalnya tuh di perumahan sekolah gitu, dan aku nggak tinggal dengan orang tua kan, artinya ya makanan harus kita siapkan sendiri. Jadi aku malam sebelumnya aku udah siapin susu kotak gitu, kemudian roti, pokoknya cemilan-cemilan yang pagi itu harus bikin energi aku. Dan aku tuh biasanya gini nih, kalau orang yang udah kenal aku tuh biasanya tahu banget kebiasaan aku kalau belajar tuh harus bawa air mineral yang 1,5 liter. Dan aku sudah siapkan itu juga untuk dibawa ke lokasi gitu. Jadi aku udah siapin semuanya. Jadi bener-bener aku nggak punya celah untuk regret, untuk nyeselin diri aku kayak, aduh kok aku lupa sih nggak beli makanan gitu. Aku nggak lakuin itu. Aku bener-bener kayak hari itu tuh diriku kerjanya, tugasnya adalah, wahai diri yang ganteng, tugasmu hari ini adalah beresin SKB. Pokoknya aku bikin diri aku tuh hari itu fokusnya yang di SKB. Jadi semuanya udah ready, catatan udah ready, makanan udah ready, seragam udah ready, semuanya udah ready. Jadi udahlah beres sholat subuh tadi ya, udah goyang-goyang apa segala macam, senam ala-ala, mandi nih ceritanya. Habis mandi udah selesai tuh ya kan, pakai seragam, udah rapi seragamnya. Kemudian apa yang bikin nyaman, pakai parfum juga. Kemudian ikat pinggang dipakai nggak ya gitu, oke, sementara dipakai gitu kan, walaupun nanti pada saat di lokasi dilepas nggak masalah gitu. Kemudian air mineral tadi yang 1,5 itu aku bawa. Nah ya udah, aku perjalanan itu dari sekolah ke tempat tes tuh lumayan deket karena sama-sama di ibu kota provinsi pada saat itu tesnya. Jadi berapa menit ya, 30 menitan gitulah. Deket nggak tuh 30 menit? Ya lumayan lah ya. Jadi udah sampai di lokasi, lokasi udah rame ya, karena kan persesinya tuh udah pada udah nunggu yang sesi berikutnya yang kayak gitu-gitu tuh udah pada ready semua. Bahkan yang sesi 3 aja udah datang pagi-pagi gitu. Aku nggak kayak gitu, aku bener-bener kayak aku nggak mau duluan, tapi aku nggak mau juga terlambat. Jadi walaupun aku nunggu nggak masalah gitu loh. Jadi aku ngelakuin itu semua biar diri aku nggak regret gitu loh. Jangan sampai hari itu tuh aku melakukan penyesalan terhadap diri aku sendiri gitu. Akhirnya taruh motor. Kemudian positive vibes-nya tetap harus terus dijalankan. Aku bawa headset juga. Positive vibes tuh kayak misalnya orang gitu ya, senyum kita sama orang gitu. Di parkiran tuh aku senyum sama orang. Kemudian
ada orang yang tanya, kita jawab dengan baik. Saya dia tanya, Mas di mana ya ruang ujiannya gitu, kita tunjukkan, oh di sebelah sana Mas, saya juga mau ujian, yuk bareng gitu, kita ajak ke sana. Kemudian sebelum kita masuk ke antrian untuk verifikasi data, jadi kita tuh harus titipkan dulu semua barang-barang kita. Alhasil, apa yang aku lakukan adalah aku bawa minum dan aku bawa bekalnya itu keluar dari tas, kemudian ikat pinggang, sabuk, handphone itu kita masukkan. Nah, kan komunikasi kita berarti diputus tuh dengan siapapun. Maka yang paling penting kita kabari adalah orang-orang terdekat kita, ya. Saya bidadari kita tuh, keluarga kita, orang tua tentunya. Aku telepon dulu, Ma, ini handphonenya mau aku matikan, mohon doanya ya Ma, gitu. Pokoknya nanti kalau nggak udah selesai aku kabari, dan selama nggak bisa dikabari berarti aku lagi berjuang. Aku berjuang, silahkan Mama dan keluarga berdoa gitu. Akhirnya ya udah aku simpan handphonenya. Setelah handphonenya aku simpan, aku titipkan tasnya, keluar antrian, aku tetap bawa air mineral. Jadi kayak gendong bayi gitu teman-teman. Aku pede bawa air mineral sama bawa roti satu kalau nggak salah. Aku bawa menuju antrian verifikasi, bawa kartunya juga, bawa KTP juga. Ya udah aku bawa aja, ngikutin ngalir. Sudah sampai di antrian, ternyata lama kan, aku bisa minum. Kayak gitu loh. Nah, ternyata di antrian verifikasi masih bisa minum, tapi ketika mau masuk ke antrian tes, itu steril, nggak boleh ada apapun yang dibawa. Akhirnya ya udah, air mineral itu aku minum, tapi nggak banyak banget, pokoknya aku minum aja. Dan aku titipkan ke tempat verifikasi, aku masuk nunggu di dalam, dan di dalam itu, disitulah sebenarnya tenangan kita, karena di situ nggak boleh lagi belajar. Kayak tadi kertas yang tadi aku harapannya bisa dibawa sampai menuju ke sebelum ujian, dia itu udah steril, nggak ada kertas lagi, udah disingkirkan semua. Jadi udah kita dengan diri kita semua, sama KTP. Jadi kita dengan diri kita dan KTP itu lah yang menemani kita untuk masuk ke dalam ruangannya. Disitulah aku udah tinggal duduk santai dan ya udah berdoa, zikir, kemudian hari itu tidak ada penyesalan apapun karena diri ini mempersiapkan segalanya dengan baik, doa sudah dilakukan, usaha sudah dilaksanakan, maka hari itu tinggal bagaimana takdir dan semesta itu bersatu untuk membantuku. Dan ya udah, dengan positive vibes yang aku ciptakan hari itu, kebetulan KTP aku tuh agak-agak, ya namanya foto KTP nggak ada yang bagus ya, ini agak cerita lucu nih. Jadi pada saat verifikasi masuk ke ruangan tuh, petugasnya juga agak lucu juga sih gitu, si mas-masnya tuh kayak, kok beda gitu. Untuk memperlihatkan foto itu kok beda, kita nggak down, kita nggak sedih, kita nggak apa, tapi kita jawab juga dengan jokes gitu ya. Beda dong Mas, yang dulu belum perawatan, itu foto waktu SMA, sekarang udah perawatan. Jadi dibawa bercanda gitu, dan teman-teman di belakang kita yang ikut ngantri itu pada ketawa gitu tuh. Itu kan hal-hal yang sebenarnya meringankan beban kita gitu loh. Jadi hal-hal yang positif seperti itu tuh perlu teman-teman lakukan. Jadi jangan under pressure. Ya I know gitu, dalam suasana itu tuh pasti pressure. Apalagi di ruang tunggu. Aku tuh kan lulusan Bandung dan aku tes di Riau. Aku di ruang tunggu itu aku nggak kenal dengan siapapun, jadi aku harus kenalan dengan orang-orang baru di sekitar aku. Beda dengan orang yang memang asli penduduk sini, mereka tuh kayak udah kenal, teman seangkatan ya, cerita, udah lama nggak ketemu ya, ngobrol apa segala macem. Itu nggak bisa aku lakukan gitu. Jadi aku cuman sapa kanan, sapa kiri, dan ya udah ngobrol aja gitu. Ngambil di mana, yang kayak gitu-gitu doang gitu. Dan pressure, itu pasti pressure. Kalau orang-orang yang tidak mentalnya tidak dibangun, itu akan menjadi pressure karena menjadi tekanan. Karena, wah orang-orang di lokasinya ini udah pada punya temen, di ruangan ngobrol kelihatan mereka santai, bahagia, ketawa-ketawa dengan temennya. Teman-teman, aku kasih tips rahasia, ini rahasianya yang aku tidak pernah katakan ini dimanapun. Ya kecuali di off air ya, nggak pernah aku katakan di layar. Jadi, mudah-mudahan aku nggak termasuk orang yang sombong ya. Ini tips aja. Ketika kamu merasakan pressure dengan hal itu, yang aku katakan dalam diri aku sendiri adalah aku duduk di bangku itu sambil begini dan tarik nafas sambil bilang gini, nggak apa-apa, kalian ketawa-ketawa aja, teman-teman aku jauh di Bandung sana, nggak ada masalah, kalian di sini punya banyak teman, nggak apa-apa, tapi akulah bintang utamanya, kalian figurannya. Aku ngomong kayak gitu tapi di hati. Dan aku ngerasa sih itu nggak sombong ya, tapi itu bagaimana cara kita untuk membangun kepositifan kita. Karena jujur, pressure. Aku ngomong sama teman sebelah aku yang dia juga nggak punya temen di situ, di tes itu dia, mereka udah punya temennya. Pressure itu ternyata nggak cuma dirasakan sama aku gitu. Cuman aku balikin gimana caranya biar aku tetap positif. Akhirnya aku ngomong sama diri aku sendiri, oke, silahkan kalian nikmatin ketawa-ketawa, tapi tenang, akulah bintangnya, akulah pemeran utamanya.
Yang kayak gitu-gitu positif yang itu tuh harus banget diciptakan. Jadi tadi ya, aku nggak akan rincikan ya teman-teman, jadi silakan disimak sendiri dari obrolan ini tuh apa kira-kira yang bisa kalian ambil. Ya salah satunya tadi positive vibes itu harus diciptakan, kemudian persiapan yang matang itu penting juga, dan jangan pernah menyesali diri di hari itu. Apalagi kalau sampai, aduh motornya mogok, apa segala macam, please jangan jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi, sudah setelah selesai aku masuk ke dalam di ruangan ujian, dan di ruangan ujian itu aku kerjakan, dan semaksimal mungkin cara mengerjakannya adalah aku kerjain yang bisa. Kalau nggak bisa, kira-kira nih kita udah sampai setengah nih. Ngitung ya, kalau aku matematika ngitung, kita udah sampai setengah, tapi kayaknya kedepannya bakalan lama, aku tinggalin, tapi aku kotakin coretan aku dan aku kasih nomor. Karena sewaktu-waktu ketika aku punya waktu dan aku kembali, aku nggak usah ngitung ulang, jadi aku tinggal lanjutin hitungan aku. Makanya penting banget untuk berhitung sistematis. Aku memberanikan diri pada saat masuk, ketika diberikan kertas coret-coretan, kertas buram gitu, aku memberanikan diri untuk minta 3 atau 2, lupa, pokoknya minta lebih gitu loh. Mas meminta lebih gitu, dan dikasih sama mereka. Mas meminta lebih, saya jurusan matematik gitu, saya bilang gitu, kemudian dikasih sama mereka gitu loh, karena mereka juga pasti tahu kan gitu. Dan ya itu tadi gitu, itu bermanfaat banget buat aku, jadi aku tulis. Dan jadi jangan hindari untuk nyoret sembarangan ya, jadi kalau bisa dinomerin tuh coretannya, ketika kita nanti balik lagi ke nomor itu kita nggak usah ulang. Nah jadi kan aku sweeping sistemnya, kerjain nomor 1 bisa lanjut, nggak bisa lewat, lanjut terus, pokoknya yang susah lewat dulu sampai udah 100 balik lagi nih gitu loh. Jadi seenggaknya semua soal tuh tersweep, tersapu, terbaca sama kita. Jangan kita fokus dengan soal udah sampai baru sampai nomor 60 ternyata waktunya udah habis. Rugi, siapa tahu 70 sampai 100-nya adalah soal-soal yang kita bisa jawab kan. Jadi mendingan sweeping dulu. Nggak akan buang waktu kok. Percaya aku, sweeping tuh nggak buang waktu. Tapi tadi kalau kita lagi ngerjain, tulis tuh nomor berapa nih. Oke, nggak selesai, lanjut gitu. Sweeping ya udah gitu. Kemudian bahkan di injury time, aku tuh berharga banget. Ada orang-orang yang ngerasa bahwa udahlah, udah terjawab semuanya, aku udahin aja, aku klik selesai kan bisa tuh di layar komputer. Aku nggak biarkan sistem yang menutup, karena di 12 detik terakhir aja aku masih dapat 1 soal yang aku berhasil hitung, tapi aku salah pilih option. Itu aku inget banget. Aku inget seinget-ingetnya itu itu ngomongin apa ya, kalau nggak salah tuh limit trigonometri atau apa. Teman-teman matematika pasti tahu. Seharusnya jawabannya itu adalah -1, tapi yang klik di layar itu adalah 1. Jadi pas udah sampai luar tuh kayak menyesali gitu. Apa sih tadi, ya Allah gitu kan. Akhirnya ya udah deh, kita keluar. Dan bedanya aku di SKB dengan di SKD dulu adalah di SKB ini aku tungguin skornya sampai dicetak. Karena SKB ini kan perjuangan akhir ya. Jadi walaupun minimalisir kecurangan, tapi kita harus tahu rekap skor di sesi saat itu. Akhirnya terekap lah itu semua skor yang sesi saat itu. Alhamdulillah banget. Ketika hasilnya ditempel, aku foto, alhamdulillah aku yang paling tinggi. Dan di situ aku masih di situ tuh, di sesi aku udah selesai aku masih di situ. Bahkan aku agak sampai sore gitu. Aku telepon orang tua, aku telepon keluarga, dan aku kabarin. Kemudian saat itu hujan, teman-teman. Saat itu hujan deras. Nggak deras sih, gerimis kayaknya. Jadi kayak romantis gitu dengan alam ngasih hujan, dan aku naik motor ala-ala Dilan, enggak. Aku naik motor sambil menuju ke pulang. Di situ tuh di saat pulang tuh aku biarin aja tubuh aku basah, aku nggak pakai mantel, lebih kayak tahu ya perasaan lega itu seperti apa. Jadi lebih kayak, ya Allah makasih banyak, doa ketika hujan itu dikabulkan, maka terima kasih. Puji syukurnya aku sampaikan ketika hujan. Mudah-mudahan ini semua berkah dan aku bisa berkembang serta diberikan tempat terbaik. Ya, menjadi pegawai yang bertanggung jawab tentunya, serta mampu menginspirasi teman-teman yang lainnya, termasuk kalian. So, itu adalah cerita aku persiapan ujian sampai di hari H ujian. Mudah-mudahan dari cerita ini ada hal yang bisa kalian ambil ya. Ingat tadi poin-poinnya, apa yang aku alamin itu bisa saja terjadi sama kalian. Jadi please siapkan diri kalian sebaik mungkin. Itu aja mungkin ya yang bisa aku sampaikan di video ini untuk mengobati rinduku pada kalian. Terima kasih, jangan lupa komen di bawah apa kabar kalian. Komen di bawah kira-kira udah sampai mana persiapannya, mau minta didoakan apa. Biasanya di bawah itu, di bawah komentar aku tuh banyak banget yang saling mendoakan. Kemudian lagi seperti biasa pesan aku, teman-teman jangan lupa untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, juga like serta bunyikan lonceng notifikasinya. Udah lama banget nih ngomong subscribe. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.